Danny, the king of the track. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita ya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Vicky, gimana kabarnya Vicky? Baik, Bu. Baik. Kenapa nggak pakai seragam? Basah ya? Iya, Bu. Jajan sehat Jen? Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, karena hari ini yang hadir duluan adalah Niki, maka hari ini yang memimpin kalian berdoa adalah Niki. Silahkan Niki. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Niki. Sebelum Ibu mulai belajar, kita lihat dulu kehadirannya. Tiara, gimana teman-temannya hadir semua nak? Ibu, semua hadir. Oke, terima kasih ya. Baik anak-anak, untuk memupuk rasa cinta kita kepada nasional dan bangsa, kita hari ini mendengarkan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Kalian simak ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Ibu masuk materi, ada beberapa pertanyaan harus kalian jawab. Yang tahu boleh tunjuk tangan ya. Yang pertama, adakah yang tahu apa itu hardware komputer? Ya, Tiara, Tiara. Perangkat keras komputer berbentuk fisik. Kata Tiara, perangkat keras komputer berbentuk fisik. Ada yang lain? Pas, ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang tahu apa aja klasifikasi dari hardware komputer berdasarkan fungsinya? Nggak tahu? Nggak tahu? Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Lihat, di layar monitor ada 4 gambar perangkat. Yang pertama, itu sama dengan ini. Ada yang tahu apa itu? Tahu? Enggak. Yang kedua, lihat yang bacaannya Intel Core i9. Itu sama dengan ini. Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak. Oke. Lanjut ke yang bawah, yang bacaannya Asus. Sama dengan ini. Apa? Komputer. Yang lainnya? Tahu? Oke, Ibu simpan dulu jawabannya ya. Yang terakhir, yang hitam, yang ini apa? Mouse. Jawaban yang lain? Pas. Oke, Ibu simpan jawabannya ya. Berarti artinya kalian masih belum memahami tentang hardware komputer. Oke, kita lihat. Kita akan lihat video.
Oke, di sini Ibu nayangkan tentang konsep teknologi masa depan. Jadi sambil kalian perhatikan video ini, inilah yang akan kita lihat di masa depan nanti. Tuh, tipis, beda sama yang komputer sekarang ya. Jadi skala aktivitas dikendalikan oleh komputer yang pintar atau kecerdasan manusia. Bangun pagi. Sambil memainkan gadgetnya, coba sekali-kali browsing tentang konsep masa depan komputer seperti apa. Oke, seperti biasa Ibu memiliki kata-kata motivasi. Belajarlah selagi yang lain tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, dan bersiaplah selagi yang lain sedang bermain. Jadi kalian membangun mimpi, sementara yang lain sedang berharap. Ya, anak sekalian, oke, kita lanjut ke materi kita hari ini tentang hardware komputer. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menguraikan pengertian dari perangkat keras dengan baik, memerinci jenis perangkat keras dengan baik, memerincinya flow perangkat input output dengan baik, kemudian menguraikan proses kerja. Nah, kita lihat sistem komputer. Sebelum masuk ke hardware, kita lihat sistem komputer atau komputer itu bisa berguna atau dikerjakan karena ada 3 unsur. Yang pertama apa itu? Apa? Hardware. Yang kedua software. Yang ketiga brainware. Tadi seperti disebutkan sama teman kamu, hardware itu perangkat fisiknya yang bisa kita lihat secara nyata, itu hardware-nya. Kemudian software-nya, aplikasi yang ada di dalam komputer atau gadget kamu. Kalau hardware itu HP-nya, kalau software itu aplikasinya. Contohnya, kalau di HP aplikasinya apa, Nak? Contoh aplikasi di HP apa? WhatsApp, Facebook, Instagram ya, itu contoh software-nya. Kemudian brainware, itu orang atau penggunanya. Jadi kalau nggak ada salah satu, kita nggak bisa mengoperasikan komputer. Kalau cuma hardware-nya, nggak bisa dia hidup sendiri tanpa ada brainware. Kalau hanya ada hardware, nggak ada software, nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia saling berhubungan ketiganya. Oke, kita lihat pengertian dari hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat. Jadi lihat kalian di depan ini. Lihat contoh-contoh dari hardware. Yang bisa lihat secara nyata, dia fungsinya mendukung proses komputerisasi. Oke, itu pengertiannya, Nak ya. Kita lihat kategori hardware berdasarkan fungsi. Yang pertama, input device atau bahasa Indonesianya perangkat masukan. Yang kedua, proses device atau perangkat pengeluaran. Di proses device perangkat pemrosesan. Yang ketiga, output device baru perangkat keluaran. Yang keempat, storage device perangkat penyimpanan. Kelima, peripheral device perangkat tambahan. Nah, input device atau bahasa Indonesia itu apa? Keyboard. Bahasa Indonesianya, Nak? Bahasa Indonesia input device itu apa? Perangkat masukan. Dia
dia perangkat yang memiliki tugas memasukkan data atau perintah. Contohnya, ya contohnya ya, tuh lihat di ayat. Nih, namanya apa? Keyboard. Keyboard. Keyboard untuk memasukkan teks atau data ke dalam komputer. Kemudian yang kedua itu apa? Mouse atau apa bahasa Indonesianya? Tikus ya? Ya, dia gunakan untuk menggerakkan kursor di dalam komputer. Yang ke bawah, yang seperti light itu, kamera atau webcam. Terus yang selanjutnya mikrofon, dia memasukkan data suara. Dan sebelahnya paling ujung, Laptop. hah? Apa namanya? Dia tahu? Laptop. Laptop. Yang lainnya? Tidak tahu. Itu namanya scanner. Dia untuk memindai, dia pernah difotokopi. Jadi ada gambar dimasukkan ke alat scan, nanti gambarnya bisa masuk ke dalam komputer. Jadi dipindai prosesnya ya. Itu scanner. Kemudian yang kedua, proses device atau perangkat pemprosesan. Perangkat pemprosesan, dia perangkat keras yang digunakan untuk memproses yang tadi kita inputkan dalam perangkat input. Kita lihat contohnya. Oke, ini yang pertama. Lihat, sama nggak seperti yang pegang? Sama. Ini namanya, dia tahu? Printer. Intel. Intel itu mereknya. Ini namanya prosesor. Nah, prosesor adalah otak dari komputer. Kamu punya otaknya kan? Di dalam tubuh manusia ada otak. Fungsi otak apa? Untuk Berpikir. Ya. Fungsi prosesor sama untuk mengendalikan apa yang dimasukkan ke dalam komputer, untuk memilah mana yang baik atau yang benar, melakukan tindakan segala diproses dalam prosesor yang kecil ini ya. Oke, kita lanjut ke motherboard. Namanya apa namanya? Motherboard. Nih gambarnya ya. Itu kayaknya nggak sama karena ini motherboard zaman dulu. Lihat, motherboard atau bahasa Indonesianya papan induk. Jadi segala komponen itu berada di sini. Contohnya prosesor ini. Dia jadi papan induk ini tempat segala mengarah perangkat. Prosesor ini taruhnya di sini. Jadi ini ya. Motherboard ini ada di dalam CPU. Nah, jadi lebih baiknya lagi, pemrosesan itu berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Nih, nanti kalau kamu ditanya orang, ini namanya apa? Namanya apa? Kota ini? PC. Ya, Ya, PC. PC. Oke, bisa juga disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Paham ya motherboard ya? Papan induk pada tempat semua komponen ada di situ. Nah, ini namanya RAM. Panjangannya Rate Access Memory. Jadi tempat penyimpanan yang ada di komputer. Sama seperti RAM di HP. Misalnya kan RAM kamu di HP berapa? 2 giga. 2 apalagi? Berapa lagi? 1 giga. Oke ya. Jadi semakin tinggi RAM ini, maka kinerja komputernya akan semakin baik, semakin bagus, ya. Sama seperti HP. Ya, ada memori satu lagi namanya ROM. ROM kalau di sini kelihatan ini. Kelihatan di kamu nanti. Nanti kamu bisa lihat ini. ROM. Kepanjangannya Read Only Memory. Jadi tempat penyimpanan tidak bisa diganggu-gugat, dia udah ada isinya, udah ada data sama programnya. Ya, jadi ada 2 memori, ada apa tadi? ROM dan RAM. Nih lihat, ini namanya. Ada yang tahu? Ada yang suka main game? Ada yang suka main game? Nah, komputer kalau kita mau bermain game yang bagus, edit video dan sebagainya, memerlukan alat ini namanya VGA, Video Graphic Adapter. Jadi dia menampilkan gambar yang bagus, kinerjanya seperti itu ya, VGA ya. Oke, kita lihat yang ketiga, output device atau perangkat keras yang memberikan
Output atau keluaran. Contohnya, nah ini yang tadi. Ini siapa yang nyebut komputer tadi? Apa namanya ini? Ada yang tahu? Ini namanya monitor. Ya, namanya monitor. Dia menghasilkan keluaran berupa gambar yang kita inputkan ke dalam komputer yang diproses dalam prosesor tadi. Kemudian yang kedua, yang sebelah monitor. Ini contohnya. Di depan. Alat merekam. Apa nak? Alat merekam layar. Atau kamera yang lain, kalian tahu? Namanya proyektor atau infocus. Tidak, jadi menampilkan hasil dari monitor ke dalam layar, ke dalam tampilan layar atau dinding ya. Yang di bawahnya, bawahnya apa? Printer. Jadi printer untuk mencetak lembaran kertas. Nah, ini di depan nih. Print. Nih ya, di depan ya. Kelihatan warnanya? Oke, itu printer. Kemudian yang paling bawah, itu mendengarkan musik apa? Speaker. Ya, speaker gitar. Kalau speaker gitar. Nah, itu contoh-contohnya nak ya. Yang keempat, storage device atau perangkat keras untuk menyimpan. HP kamu kalau menyimpan pakai apa? Pakai ruang penyimpanan. Bentar ya, contohnya. Ini. Apa? CD, flash disk, apa lagi? Memori. Memori, oke. Itu yang ada piringan. Apa namanya? Ada yang tahu? CD. Itu namanya hard disk. Hard disk. Piringan cakram yang putar. Itu ada dua jenis ya hard disknya. Yang piringannya masih kelihatan besar itu disebut dengan hard disk drive atau HDD. HDD jadi kepanjangan HDD itu apa? Hard disk drive. Yang sebelahnya itu SSD, solid disk drive. Bedanya ada yang tahu? Kalau pakai SSD dia kecepatannya lebih cepat, kecepatan penyimpanannya dan harganya masih sangat mahal. Jadi kalau kita nyimpan itu lebih cepat. Itu ya, itu hard disk ya. Ini terletaknya di dalam CPU nih nak, di dalam sini kalau dibongkar ya, di contoh barangnya ya. Dari sebelahnya apa tuh? Sebelahnya yang bacaannya scan disk, flash disk. Pernah lihat flash disk? Nah. Ya, flash disk untuk penyimpanan yang bisa dibawa kemana-mana. Hard disk tadi ada dua jenis ya nak ya, ada hard disk internal sama eksternal, ada yang di luar sama di dalam komputer. Oke, kita lihat lagi peripheral device, perangkat tambahan yang tidak mempengaruhi kinerja komputer. Jadi kalaupun ada perangkat ini tidak mempengaruhi, kalaupun tidak ada tidak mempengaruhi. Contohnya modem. Ada yang tahu modem? Sudah. Modem itu gunanya untuk koneksi internet. Modem kepanjangannya modulator demodulator. Jadi kalau kamu pernah ke warnet itu ada modem yang tercolok kalau ada yang pakai modem. Gak pernah lihat ya? Nanti browsing internet kalau nggak tahu ya. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nak? Enggak. Gak ada. Kalau ada ibu yang nanya. Ada yang mau tanya? Ya. Bu, apa perbedaan antara komputer dan laptop? Apa perbedaan antara komputer sama laptop? Yang lain? Ada yang bisa bantu jawab ya? Ya boleh, apa yang ditanyakan? Hal penting apa yang harus kita lakukan saat membeli komputer? Hal penting apa yang harus kita lakukan ketika kita membeli komputer? Pertanyaan yang pertama dari teman kamu, apa bedanya komputer sama laptop? Ada yang bisa bantu ibu jawab? Kita lihat dari bentuk fisik yang pertama. Ini laptop, ya. Laptop ini komputer, semua disebut dengan komputer. Dari bentuk fisik gimana nak? Kalau laptop semuanya ada di sini. Kalau laptop semua ada di sini, keyboardnya, mouse-nya, monitornya,
Oke, kalau komputer lihat dia terpisah-pisah. Monitornya terpisah, keyboardnya terpisah, mouse-nya terpisah kan, CPU-nya terpisah. Nah, kalau dalam laptop CPU-nya ada di sini. Inilah di sini dalam ada prosesor, motherboardnya, memorinya. Terus kalau laptop ringan, mudah dibawa kemana-mana. Kalau komputer bisa dibawa kemana-mana? Nah. Bisa. Tapi terkadang kinerja dari komputer itu lebih baik daripada laptop. Jadi sebenarnya semua tergantung kebutuhan kita. Cuman zaman sekarang kan banyak yang menggunakan apa nak? HP. Laptop. Ya, karena bisa lebih simpel. Itu salah satu perbedaannya. Oke, sekarang kita pertanyaan selanjutnya. Audrina, apa yang kita perhatikan? Yang pertanyaan selanjutnya tadi, apa yang kita perhatikan kalau kita mau membeli komputer? Oke, semuanya sama seperti kamu membeli HP. Kalau kamu beli HP, apa yang kamu perhatikan? RAM-nya apa lagi? Kamera, speaker, Terus, ya. Terus jangan lupa perhatikan kebutuhan apa kita membeli Internet. seperti itu. Kalau kamu beli laptop hanya sekedar untuk mengetik atau browsing, maka spesifikasi bisa yang rendah. Kalau kamu mau edit video, mau bermain game, pilihlah prosesor yang tinggi sama VGA-nya yang baik, terus penyimpanannya besar. Itu enak ya. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Gak ada, ibu kasih tugas. Gak ada lagi? Oke, selanjutnya nanti ibu kasih tugas kelompok kalian dalam kelompok 3 sampai 4 kelompok ya. Ini yang hadir 11. Berarti ada 3 kelompok. 3, 3, 4. Paham ya? Oke, kita lihat tugasnya. Nah, ibu bagi KPD-nya. Oke kan, silakan duduk per kelompok dulu. Vicky, sini Vicky. Hah? Kamu sini Vicky. Sini. Enggak kok. Pasti pelan-pelan. Oke, sudah Nana, kita lihat tugas buka LKPD-nya. Jadi buka. Di situ ada 2 tugas yang harus kamu selesaikan. Yang pertama dilihat, diskusikan ya. Baik, silakan waktunya 10 menit.
cara menyelesaikannya? Ya, silakan. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di LKPD ini? Oke, lihat. Kita lihat dari yang pertama, nak. Dari kegiatan 1. Itu kan berbentuk gambar-gambar, Kak. Ada 10 perangkat yang harus kamu klasifikasikan. Jadi kamu sebutin nama perangkatnya apa. Kemudian masuk ke kategori apa. Contohnya yang pertama itu gambar apa tadi? Misalnya itu gambar mouse. Dia termasuk dalam perangkat input. Itu misalnya ya. Nanti kamu bentuk tabel, nomor, nama perangkat, kategori. Yang kedua, tugas yang kedua itu kamu deskripsikan fungsi dari keempat perangkat yang ada di gambar. Paham ya? Paham ya, silakan. Saling kerjasama ya, lihat bahan ajarnya yang edukasi sama lihat sumber lain. Silahkan buka internetnya boleh, buka bahan ajar modulnya boleh.
Satu menit lagi ya nak ya. Kelompok Pepi udah siap. Oke, silakan kelompok Pepi, maju nomor Pepi. Sampaikan hasil diskusinya. Ini, nyalain dengarkan ya. Ini Pepi. Oke, nah, silakan. Ya terus nama kakak Nyalanya diam ya nak ya. Perhatikan temannya presentasi. nama kakak memori kategori kakak nama berangkat printer kategori perangkat output nama berangkat keyboard kategori perangkat input dan text nama berangkat modem kategori perangkat input dan output. Ya. Input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Proses device adalah proses data-data yang telah dikirim oleh alat input, kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Output device adalah perangkat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh komputer. Device adalah perangkat untuk mengirimkan data-data hasil proses. Nah, oke, kawan-kawan beri tepuk tangan. Oke, untuk kelompok Pepi ya. Kelompok Dinda, Dina. Perangkat masukan VGA perangkat proses memori atau RAM perangkat proses prosesor perangkat proses proyektor perangkat proses motor
board untuk perangkat keluaran, perangkat proses, printer perangkat keluaran, keyboard perangkat masukan, modem perangkat penyimpanan. Input device adalah perangkat telas yang berfungsi untuk memasukkan data atau memerintah ke komputer. Proses device adalah perangkat untuk memproses yang telah dikirim oleh alat input, kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Output device adalah perangkat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Device adalah perangkat untuk menyimpan data-data hasil dari prosesor. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang kelompok terakhir, ayo kelompoknya Dedek, siapa yang maju? Ayo, Rena. Yang lain perhatikan ya suaranya nak. Perangkat fisik, satu perangkat sebagai device, dua mode, kategori perangkat input device, tiga menyediakan bar, kategori perangkat proses device, empat memori, kategori perangkat proses device, lima prosesor, kategori perangkat proses device, enam proyektor, kategori perangkat output device, tujuh motherboard, kategori perangkat proses device, tujuh delapan printer output device, sembilan keyboard input device, modem perihal device. Input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Dua, proses device adalah perangkat untuk memproses data-data yang telah dikirim oleh input, kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Tiga, output device adalah perangkat untuk menampilkan data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Empat, kategori device adalah perangkat untuk menyimpan data hasil dari prosesor. Baik, kita kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak semuanya udah bagus ya. Hanya saja mungkin karena kalian belum terbiasa presentasi, kalau besok presentasi maju ke depan tuh sebutkan nama kelompoknya ya. Misalnya saya dari kelompok Melati mewakili teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi kami, seperti itu nak ya. Kemudian kekurangan kalian itu masih sulit dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi kalau nanti sulit sebutkan bahasa Indonesia aja. Contohnya input device itu apa bahasa Indonesianya? Perangkat masukan. Storage device, perangkat penyimpanan. Kemudian proses device, perangkat pemprosesan. Oke, selesai presentasi. Selanjutnya Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, Tiara, silakan. Kesimpulan hari ini bahwa hardware komputer adalah perangkat fisik dari komponen komputer yang bisa dilihat berbentuk fisik. Oke, kata Tiara, kesimpulannya hardware komputer adalah perangkat fisik yang bisa dilihat secara nyata dari komputer. Ada lagi? Ya, silakan nak. Pembelajaran hari ini saya memahami bahwa dalam di komputer ada hardware, software, dan firmware yang saling berhubungan dan saling mengenal. Macam-macam hardware
yang sebelumnya saya tidak tahu. Oke, baik, kita lihat ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian dari perangkat keras seperti yang disebutkan Tiara, salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat berbentuk secara fisik. Ada 5 kategori: input device, process device, output device, dan storage device. Itu kesimpulan kita hari ini ya. Oke, selanjutnya Ananda kita akan melakukan tes akhir. Ibu ingin melihat kemampuan kalian setelah pembelajaran. Di grup sudah Ibu kirim link. Silakan dikerjakan. Link lewat Google Form. Ada masuk, Nak? Ada, Bu. Ya, silakan dikerjakan. 5 menit ya. Ada yang kesulitan? Enggak. Bisa semua membuka linknya, Nak? Bisa ya, silakan dikerjakan 5 menit. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri tanpa contek. Lagi ya. Sudah selesai. Yang baru masuk di Ibu ada Ratu, Febrian, Niki, Febri, Kesya, Tiara. 5 orang lagi. Oke. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Oke, anak-anak, ada yang bisa nggak merefleksikan kegiatan kita hari ini? Hasil yang kalian sukai dalam pembelajaran kita hari ini? Ada
Ada yang bisa? Ada yang bisa merefleksikan, nak? Gak ada. Yang kalian sukai dan berbelajar ini apa? Kalian pengalaman baru yang kalian temukan di sini apa? Apa Linda? Mengenal nama-nama hardware komputer. Oke. Untuk pembelajaran hari ini rata-rata dari kalian sudah lumayan ya nak ya. Dari hasil awal yang tadi pertanyaan tadi sama yang ujikan ini, dari 11 orang ada 8 orang yang sudah memenuhi KKM, yaitu nilainya sudah di atas 75 ya, nggak perlu ibu sebutkan ya. Tetapi ada yang memiliki catatan yang belum memenuhi kriteria ketuntasannya, nanti belajar lagi di rumah ya. Jejen, Febrianda, Vicky, ya Ratu ya nak ya. Belum bersikap. Untuk pembelajaran berikutnya ibu harapkan kalian lebih disiplin, lebih memperhatikan ya Febrian, Vicky. Oke Vicky, jangan banyak ngobrol pas diskusinya, jangan banyak bicara kecuali menyelesaikan permasalahannya. Oke, untuk kelompok terbaik ibu beri nilai ke kelompoknya Febi. Beri tepuk tangan. Oke anak-anak sekalian, selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti di rumah pelajari lagi materi kita berikutnya, yaitu tentang software atau perangkat keras ya. Tetap semangat semua, jaga kesehatan, rajin belajar, bantu orang tua ya nak ya. Pergunakan gadgetnya untuk hal-hal yang positif. Oke? Paham? Oke, sebelum kita akhirin, silakan Vicky pimpin doanya. Ayo Vicky, kita berdoa dulu. Baik, sebelum berdoa silakan kembali ke posisi semula dulu. Silakan Niki pimpin. Sebentar. Pergi mana? Saya. Oke, silakan Niki pimpin doanya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar. Jangan lupa HP-nya dipakai untuk hal-hal yang positif ya. Berhubung tingkat penderita COVID-19 ini, jadi Bu harapkan setelah belajar kalian tetap berada di rumah, jangan kemana-mana ya. Terima kasih dari Ibu. Sekian dulu kita pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.